Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesempatan untuk melakukan presentasi kami ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rohani SPD MSI sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Geografi Manusia. Yang ketiga, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Saya sendiri, Febri Lola Manalu sebagai moderator. Saya Felina Christina Baban sebagai penyaji pertama. Saya Jun Soles sebagai penyaji kedua. Baiklah, untuk presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh Felina Christina Baban. Kepada Felina, dipersilahkan. Baiklah, judul makalah kami kali ini yaitu konsep dasar geografi dan hubungannya dengan geografi manusia. Subjudul yang pertama yaitu pengertian geografi. Pengertian geografi secara umum, geografi adalah ilmu yang mempelajari gejala persamaan dan perbedaan pada geosfer atau permukaan bumi dari sudut pandang ekologi atau hubungan manusia dengan bumi, dan dari sudut pandang kewilayahan dalam konteks ruangan. Objek kajian geografi adalah geosfer yang terdiri dari biosfer, atmosfer, antroposfer, litosfer, dan hidrosfer. Pengertian geografi yang kedua yaitu secara bahasa. Kata geografi berasal dari geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya gambaran. Ungkapan ini pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes pada masa 206 sampai 194 sebelum Masehi. Ia adalah seorang ilmuwan Yunani yang memperkenalkan pengertian geografi dalam sebuah bukunya yang berjudul Geographika. Kata itu berakar dari geo yang artinya bumi dan grafika yang artinya lukisan atau tulisan. Ia berpendapat bahwa bumi berbentuk bulat. Pengertian geografi yang ketiga yaitu menurut para ahli. Ahli yang pertama di sini adalah Bernardus Farenius pada tahun 1622 sampai 1650. Di dalam bukunya, ia adalah seorang geografia generalis. Di dalam bukunya, ia mengatakan bahwa geografi adalah campuran dari matematika yang membahas kondisi bumi beserta bagiannya, juga tentang benda langit lainnya. Ia membagi bidang kajian geografi menjadi dua, yaitu geografi umum dan geografi khusus. Pada geografi umum, ia membahas tentang karakteristik bumi yang mencakup 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu terestrial, di mana pada kajian ini merupakan pengetahuan tentang bumi secara keseluruhan, baik bentuk dan ukurannya. Pada kajian yang kedua yaitu astronomis, di sini ia membicarakan hubungan bumi dengan bintang-bintang yang merupakan cikal bakal ilmu kosmografi. Kajian yang ketiga ada komparatif. Di sini ia menyajikan deskripsi lengkap mengenai bumi, letaknya, dan tempat-tempat di permukaan bumi. Sedangkan bidang kajian yang kedua yaitu geografi khusus. Ia mendeskripsikan tentang wilayah yang terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama ada atmosfer, yang secara khusus membicarakan tentang iklim. Yang kedua ada litosfer, yang secara khusus menelaah permukaan bumi meliputi relief, vegetasi, fauna, dan fauna dari berbagai negeri. Kajian yang ketiga yaitu manusia. Di sini ia membicarakan keadaan penduduk, perniagaan, dan pemerintahan dari berbagai negeri. Ahli yang kedua yaitu ada Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1821. Selain sebagai seorang geografi, ia juga adalah seorang filsuf. Ia tertarik pada geografi karena menurutnya ilmu itu dekat dengan filsafat. Semua gagasan Kant tentang hakikat geografi dapat kita temukan dalam bukunya yang berjudul Fisik Geografi. Menurutnya, geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal,
atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Yang ketiga ada Alexander von Humboldt pada tahun 1769 sampai 1859. Pada mulanya, ia adalah seorang ahli botani. Ia tertarik pada geografi ketika ia mulai mempelajari tentang batuan. Ia diakui sebagai peletak dasar geografi fisik modern. Ia sendiri menyatakan bahwa geografi identik atau serupa dengan geografi fisik. Ia juga menjelaskan bagaimana kaitan bumi dengan matahari dan juga dengan perilaku bumi dalam ruang angkasa, baik gejala cuaca dan iklim di dunia, serta tipe-tipe permukaan bumi dan proses terjadinya. Tidak lupa juga bahwa ia menyatakan bahwa hal-hal itu berkaitan dengan hidrosfer dan juga biosfer. Hal yang ketiga yaitu ada ahli dari Indonesia sendiri, yaitu Bapak Profesor Bintarto pada tahun 1977. Ia mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari cara khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Yang kelima juga dari Indonesia, itu Dal Juni. Dal Juni dikenal karena buku-bukunya yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan geografi. Menurutnya sendiri, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok. 3 hal pokok itu yang pertama adalah spasial atau ruang, yang kedua ekologi, dan yang ketiga region atau wilayah. Menurut Dal Juni, dalam hal spasial, geografi mempelajari persebaran gejala, baik yang alami maupun manusiawi di muka bumi. Kemudian yang kedua, menurut Dal Juni adalah ekologi, di mana geografi mempelajari bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan adapun yang ketiga, yaitu region atau wilayah, menurut Dal Juni, geografi mempelajari wilayah sebagai tempat tinggal manusia berdasarkan kesatuan fisiografisnya. Yang keenam kami ambil bukan dari para ahli, tetapi dari hasil sebuah seminar di Semarang pada tahun 1988, yaitu Seminar Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau yang disingkat IGI di Semarang, yang menyepakati rumusan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Studi geografi mencakup analisis gejala manusia dan gejala alam. Dalam studi itu dilakukan analisis persebaran, interrelasi, serta interaksi fenomena atau masalah dalam suatu ruang. Subjudul yang kedua yaitu hubungan geografi dengan geografi manusia. Sebelum membahas hubungan geografi dengan geografi manusia, izinkan saya menjelaskan pengertian geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang geografi yang bidang studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi, yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Gejala manusia sebagai objek studi pokok meliputi aspek kependudukan dan juga aspek aktivitas manusia. Aktivitas manusia tersebut meliputi aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Berbeda dengan geografi fisik yang lebih mempelajari tentang bentang alam. Akan tetapi, geografi manusia menggunakan peta dan grafik-grafik lain yang dihasilkan dari geografi fisik dan teknis dalam penelitian dan analisis, serta menggabungkan tema-tema dalam geografi fisik yang akan mempercepat pekerjaannya. Geografi manusia sendiri merupakan bidang yang sangat luas yang meliputi berbagai macam subdisiplin. Sejumlah bidang yang termasuk dalamnya yaitu seperti agrikultur, perilaku, budaya, ekonomi, sejarah, industri, politik, populasi, pedesaan, sosial, dan juga transportasi. Di dalam semua subdisiplin tersebut, terdapat 3 pendekatan umum yang dipelajari, yaitu analisis spasial, keterkaitan antar tempat, dan pembentukan daerah dalam berbagai bentuk.
Pada dasarnya, seorang geografer manusia mengajukan pertanyaan di mana dan kenapa terkait dengan aktivitas manusia. Yang selanjutnya yaitu kita akan memahami dulu mengenai sejarah geografi manusia. Friedrich Rätzel, seorang geografer berkebangsaan Jerman di abad ke-19. Ia adalah salah satu geografer pertama yang menulis secara spesifik tentang geografi manusia. Rätzel mengusulkan bahwa kelompok-kelompok budaya menjadi topik dalam studi sistematik. Di dalam 2 volume buku karyanya, yaitu Antropogeografi, Rätzel mempertimbangkan pengaruh fisik lingkungan terhadap kelompok kultur. Dan kemudian ia mengamati lebih dekat pada atribut-atribut kelompok budaya itu sendiri tanpa mempertimbangkan dampak fisiknya. Paul Vidal de la Blatte, seorang cendekiawan terkenal di Prancis yang merupakan sosok lain yang menguraikan tentang geografi manusia. Pada awal abad ke-20, ia menulis sebuah buku penting tentang prinsip-prinsip geografi manusia yang berjudul Principle of Human Geography. Gerakan baru-baru ini dalam disiplin menyarankan pengembangan geografi lingkungan yang akan fokus dalam menghubungkan geografi fisik serta geografi manusia. Secara konseptual, ini akan mengembalikan pada ide-ide geografi yang diimpikan oleh para cendekiawan di akhir abad ke-19 seperti Rätzel, Alfred J. Mackinder, dan William Morris Davies. Menurut Rätzel, terdapat 13 cabang dari geografi manusia. Yang pertama adalah geografi manusia. Yang pertama ada geografi budaya. Pada geografi budaya ini, mempelajari norma, produk budaya, dan variasinya serta persebaran dan hubungannya sesuai perubahan tempat dan waktu. Yang kedua ada geografi pembangunan, di mana geografi ini mempelajari dengan merujuk pada standar dan kualitas hidup manusia, serta lingkungan dan aktivitas ekonominya di seluruh dunia. Yang ketiga ada geografi ekonomi, di mana geografi ini mempelajari hubungan antara lingkungan biofisik dengan sistem perekonomian negara dan hal-hal yang terkait dengan perekonomian. Yang keempat ada geografi kesehatan, di mana geografi ini menerapkan pengetahuan dengan masalah kesehatan dan penyakit di seluruh dunia. Yang kelima ada geografi sejarah, di mana pada geografi ini mempelajari hubungan antara geografi fisik dan manusia pada masa lalu yang direkonstruksi untuk mempelajari perkembangan dan perubahan suatu wilayah dan berbagai bentuk perubahan dalam skala waktu. Yang keenam ada geografi politik dan geopolitik, di mana geografi ini mempelajari unsur geografi yang berkaitan dengan sistem politik suatu negara, misalnya batas negara, ibu kota, dan atau wilayah bersengketa. Yang ketujuh ada geografi penduduk atau demografi. Geografi ini mempelajari aspek geografis pada penduduk seperti kemajemukan, pertumbuhan, dan persebaran penduduk. Yang kedelapan ada geografi agama. Geografi ini mempelajari hubungan antara perkembangan agama dengan wilayah serta waktu. Yang kesembilan ada geografi sosial, di mana geografi ini mempelajari fenomena sosial yang berkaitan dengan geografi dan sosiologi. Pada geografi ini meliputi permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia di dalam ruang yang mencakup aktivitas sebagai makhluk sosial. Yang ke-10 ada geografi transportasi, di mana geografi ini mempelajari hubungan antara manusia dan transportasi, baik pemakaiannya serta kecenderungannya. Yang ke-11 ada geografi pariwisata, di mana geografi ini mempelajari pariwisata sebagai industri, aktivitas manusia, dan pengalaman yang didapat dari suatu tempat.
Yang ke-12 ada geografi permukiman. Pada geografi ini mempelajari masalah perkembangan dan penataan pemukiman penduduk. Yang terakhir ada geografi pertahanan dan geografi militer. Pada geografi pertahanan, mempelajari pengaruh aspek geografi terhadap aspek kebijakan dan strategi pertahanan. Pada geografi militer, membahas dan mempelajari hubungan permukaan bumi terhadap aktivitas militer, seperti pengetahuan tentang bentuk dan kondisi geografi medan pertempuran, untuk menentukan teknik dan strategi serta logistik pertempuran. Dan sesuai dengan subjudul tadi, yaitu hubungan geografi dengan geografi manusia. Dapat kami simpulkan bahwa ilmu yang dibahas pada geografi sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Dan kajian geografi juga bermula dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia, di mana kehidupan manusia yang kemudian berkembang menjadi sebuah pembelajaran menekankan objek material tentang perilaku dan aktivitas manusia sendiri di muka bumi. Geografi sendiri pada geografi manusia berperan untuk menjawab permasalahan terkait dengan apa, di mana, kenapa, dan bagaimana relasi manusia dengan alam, dan bagaimana relasi manusia dengan alam, dengan fokus kajiannya sendiri yaitu tentang manusia dengan ruang, serta tempat di muka bumi, masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Geografi manusia juga mengenal positivisme untuk memastikan kebenaran sebagai katalisator terjadinya berbagai perubahan tata kerja geografi dengan pengumpulan data serta pengukuran objek material dan pengujian hipotesisnya. Yang ketiga, subjudul yang ketiga, yaitu adalah istilah-istilah dalam geografi manusia. Terdapat beberapa istilah-istilah dalam geografi manusia. Yang pertama yaitu local wisdom, yang artinya kearifan lokal. Kearifan lokal ini sendiri berkaitan dengan budaya-budaya lokal yang ada di setiap budaya bangsa. Yang kedua ada sense of place, yang artinya rasa memiliki manusia terhadap dunianya. Yang ketiga ada local genius, artinya kecerdasan tradisional. Yang keempat ada indigenous knowledge, yang artinya pengetahuan asli daerah. Yang kelima ada pranoto mongso, yang artinya aturan waktu musim yang digunakan manusia. Yang keenam jagawana, yang artinya kelompok manusia yang bertugas menjaga vegetasi di daerah sangkapan mata air. Yang ketujuh adanya begunung, yang artinya cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah dengan garis kontur. Yang kedelapan adalah ada semiotika, yang artinya membaca tanda. Yang ke-9 ada semiotika regional, yang artinya tanda-tanda perilaku dari hewan. Yang ke-10 ada semiotika kultural, yang artinya tanda-tanda kearifan lokal. Yang ke-11 ada semiotika fiskal, yang artinya tanda-tanda kondisi alam. Yang ke-12 ada semiotika vegetal, yang artinya kondisi vegetasi atau tanda-tanda kondisi vegetasi. Yang ke-13 ada material needs, yang artinya kebutuhan material. Yang ke-13 ada higher needs, yang artinya kebutuhan tingkat tinggi. Saya serahkan kembali kepada Febri. Terima kasih untuk teman kami Felina yang sudah mempresentasikan pada sesi pertama. Yang kemudian pada sesi kedua akan dipresentasikan oleh John Swaller. Kepada John, dipersilahkan. Ya, saya John Swaller. Saya akan melanjutkan presentasi. Subtema yang keempat, yaitu struktur objek dalam geografi. Objek utama geografi manusia
adalah manusia dengan aspek keruangan di permukaan bumi. Adapun objek struktural dari geografi manusia adalah sebagai berikut. 1. Geografi penduduk atau population geografi yang objeknya studinya mempelajari aspek keruangan penduduk. Objek ini mencakup penyebaran, densitas, jenis kelamin atau seks ratio, perbandingan manusia dengan luas lahan di permukaan bumi, atau Mellen ratio. Yang kedua ada geografi ekonomi atau economic geografi yang objek studinya mempelajari struktur keruangan yang berupa aktivitas ekonomi manusia yang meliputi pertanian, perdagangan, transportasi, dan komunikasi. 3. Geografi politik atau political geografi yang objek studinya merupakan aspek keruangan pemerintahan atau kewarganegaraan yang meliputi hubungan nasional dan internasional di permukaan bumi. Yang keempat, ada geografi pemukiman atau settlement geografi yang kajiannya meliputi perkembangan pemukiman dan relasi keruangan di permukaan bumi. Yang kelima, ada geografi sosial atau social geografi yang kajiannya meliputi aspek keruangan dari karakteristik penduduk, unsur kebudayaan, organisasi sosial, serta unsur kepercayaan dan bahasa di masyarakat. Tema yang kelima yaitu konsep dasar geografi manusia. Konsep dasar geografi manusia ada ruang. Ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun organisme lainnya. Unsur-unsurnya adalah jarak atau panjang dan lebar dan tinggi. Ruang dalam geografi manusia memiliki dimensi A sebagai tempat atau ada perilaku, B tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, C sesuatu yang dapat diatur dan dimanfaatkan oleh dan untuk manusia. Secara geografis, ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun organisme lainnya. Menurut Preston James, ruang bumi dibagi secara tak terbatas, kedalaman bagian-bagian dalam berbagai ukuran, misalnya daerah atau wilayah atau region. Dalam geografi sosial, ruang mempunyai makna yang mendalam, yaitu 1. Sebagai tempat atau wadah dari benda-benda atau pelaku. Yang kedua, tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dan yang ketiga, sesuatu yang dapat diatur dan dimanfaatkan oleh dan untuk manusia. Yang kedua ada proses. Tindakan manusia dalam beradaptasi memanfaatkan lingkungan kaitannya dengan relasi interaksi. Mikro. Proses sosial yang bersifat mikro yaitu menekan pada kegiatan individu dan kelompok masyarakat. Contohnya kepindahan rumah seorang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan proses makro yaitu proses yang menekankan pada masyarakat secara umum. Contohnya terjadinya migrasi, transmigrasi, urbanisasi, gelombang pengungsi, dan sebagainya. Selanjutnya ada pola. Proses yang terjadi berulang dalam hal ini adalah pola kehidupan dan penghidupan atau pola spasial yang berbeda dari antara satu tempat dengan tempat lainnya yang mencerminkan perbedaan sifat daerah dan penduduknya sehingga akan terwujud bentang sosial yang berbeda. Bentang sosial adalah sekelompok penduduk atau beberapa penduduk yang hidup dalam suatu wilayah atau tempat tertentu yang mempunyai gagasan yang sama terhadap lingkungannya.
Dalam wilayah yang lebih luas, dengan kondisi geografi yang berbeda-beda, terjadilah bermacam-macam kegiatan baik sosial, ekonomi, maupun sosial kultural, sehingga terbentuklah struktur kegiatan atau pekerjaan. Struktur pekerjaan ini mencerminkan nilai-nilai sosial. Sebaliknya, nilai-nilai sosial atau kelompok pekerjaan dapat merupakan kekuatan atau menjadi unsur perubahan yang dapat menimbulkan diferensi bentang di darat. Dengan demikian akan timbul bentang budaya atau cultural landscape seperti pemukiman, persawahan, perkebunan, perindustrian, dan sebagainya. Ya, semua ini mencerminkan tingkat kemajuan atau development stage dari penduduk. Baik, adapun kesimpulan dari makalah kami ini adalah dapat disimpulkan bahwa geografi dengan geografi manusia memiliki hubungan yang erat. Dalam hal ini, geografi manusia mengkaji bagaimana manusia dan lingkungannya, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, budaya. Geografi manusia mempelajari aspek keruangan dan gejala yang terdapat di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokok. Pada geografi manusia berperan untuk menjawab permasalahan terkait dengan apa, di mana, kenapa, dan bagaimana relasi manusia dan alam dengan fokus tentang manusia dengan ruang dan tempat di muka bumi di masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Baik, demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Adapun kesalahan dalam melakukan presentasi ini, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk kita semuanya.